Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu momen paling dramatis dalam sejarah perjuangan kita, Bandung Lautan Api. Ini adalah kisah tentang sebuah kota yang lebih memilih untuk jadi abu daripada jatuh ke tangan musuh. Ada sebuah pepatah Sunda yang indah banget, yang seolah bilang kalau Bandung dan sekitarnya itu diciptakan pas Tuhan lagi senyum-senyumnya. Ya, emang secantik itu kota ini, dikenal sebagai surga, tempat yang damai. Tapi senyuman itu nggak bertahan lama, karena sejarah membuktikan, di balik keindahannya, kalau rakyatnya sudah marah, surga pun bisa berubah jadi neraka yang berkobar. Oke, kita mundur sedikit ya ke awal ceritanya. Jadi pas Indonesia baru banget merdeka, wah semangatnya lagi tinggi-tingginya, optimisme ada di mana-mana. Nah, di tengah semangat itu, lahirlah generasi pejuang baru. Para pemuda ini ngelucutin senjata tentara Jepang dan ngebentuk apa yang jadi cikal bakal tentara kita. Di antara mereka, ada satu nama yang harus kita ingat baik-baik buat cerita ini, seorang perwira muda Abdul Haris Nasution. Sayangnya, kedamaian itu cuma sebentar. Anggap aja itu ketenangan sebelum badai datang. Dan badai itu datang pas pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Dan situasinya memburuk dengan cepat banget. Pasukan sekutu, isinya tentara Inggris, tapi ternyata Belanda nebeng di belakang mereka, datang ke Bandung. Gesekan sama pejuang kita langsung nggak terhindarkan. Rakyat Bandung jadi cemas, takut banget kota mereka bakal jadi Surabaya kedua yang pertempurannya berdarah-darah. Udah gitu seolah belum cukup, datang bencana alam. Banjir gede banget yang bikin kota jadi makin rapuh dan rentan. Nah, di tengah kondisi yang super genting inilah, para pemimpin di Bandung dihadapkan pada satu pilihan yang rasanya hampir mustahil untuk diambil. Ultimatum dari sekutu itu jelas, nggak pakai basa-basi. Isinya, kosongkan kota Bandung. Semua pejuang harus pergi. Tentu aja, ini permintaan yang nggak bisa diterima gitu aja sama orang-orang yang udah mempertaruhkan segalanya buat kemerdekaan. Disinilah letak dilema utamanya. Jadi ada dua kubu pemikiran nih. Di satu sisi, ada pemerintah pusat di Jakarta, di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir. Mereka mikirnya pragmatis. Negara kita ini kan masih bayi, baru lahir. Kalau perang besar lagi, bisa fatal akibatnya. Jadi perintah dari pusat jelas, mundur. Tapi di sisi lain, Kolonel Nasution dan para pejuangnya di Bandung ngerasa ini soal harga diri. Masa kota sendiri diserahin gitu aja? Mereka siap bertempur habis-habisan. Nah, coba deh kita berhenti sejenak. Kalau kalian ada di posisi mereka waktu itu, kalian bakal pilih yang mana? Jalan pragmatis untuk menyelamatkan nyawa atau jalan harga diri untuk berjuang sampai titik darah penghabisan? Posisi Nasution ini sulit banget. Dia harus patuh sama perintah dari Jakarta. Tapi hati nuraninya sebagai pejuang nggak bisa ngebiarin Bandung jatuh ke tangan sekutu. Jadi, dia dan stafnya mikir keras. Dan mereka menemukan pilihan ketiga. Sebuah pilihan yang radikal dan nggak kepikiran sama sekali. Dan dari dilema itu, lahirlah sebuah rencana yang bakal selamanya kita kenal dalam sejarah, Operasi Bumi Hangus. Tapi sebelum kita lihat aksinya, coba bayangin angka ini, 200.000. Ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah 200.000 warga sipil, keluarga-keluarga yang harus rela meninggalkan rumah mereka, harta mereka, semua kenangan mereka, cuma dalam satu malam. Pengorbanannya masif banget. Rencananya dieksekusi dengan sangat cepat. Sore hari, rapat final selesai, keputusan sudah bulat. Begitu malam tiba, seluruh listrik kota dimatikan. Itu sinyalnya. Tengah malam, para tentara dan yang luar biasa, rakyat biasa, ikut membakar rumah mereka sendiri. Puncaknya adalah saat dua pemuda pemberani berhasil meledakkan gudang amunisi Belanda yang menciptakan ledakan raksasa dan makin membakar semangat. Coba bayangkan pemandangannya. Tengah malam yang seharusnya gelap gulita, tapi seluruh kota Bandung justru jadi terang benderang. Warnanya merah menyala dari api. Langitnya begitu terang, sampai-sampai ada yang bilang fajar seolah datang lebih awal. Terus, apa hasil dari pengorbanan yang luar biasa ini? Apa pesan yang sebenarnya mau mereka sampaikan lewat kobaran api itu? Jadi, pas pasukan Inggris dan Belanda akhirnya masuk, mereka nggak nemuin kota yang bisa dikuasai. Yang mereka temukan adalah kota hantu. Isinya cuma arang dan abu. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kota itu jadi nggak berguna sebagai markas strategis. Secara taktis, rencana Bumi Hangus ini berhasil. Tapi ini lebih dari sekedar taktik militer. Ini adalah sebuah pesan. Sebuah deklarasi yang sangat kuat dari rakyat Bandung. Amarah mereka seolah berkata, percayalah, Indonesia akan menjadi neraka bagi para penjajah. Dan itulah warisan yang kita kenang sampai sekarang.
Bandung Lautan Api jadi lambang pengorbanan total. Sebuah bukti nyata kalau bagi para pejuang saat itu, kemerdekaan itu nilainya jauh melampaui rumah, harta, bahkan kota tercinta mereka sekalipun. Cerita Bandung Lautan Api ini meninggalkan kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kapan sebuah pengorbanan yang kelihatannya ekstrim bukan lagi sebuah tindakan putus asa, tapi justru menjadi sebuah langkah strategis yang paling cerdas? Sebuah pertanyaan yang kayaknya masih relevan sampai sekarang. Terima kasih sudah menyimak.